ACPA sendiri itu diambil dari sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah Aku Cinta Produk Alami. Karena di sini untuk bahan bakunya sendiri kita memilih yang tidak menggunakan pestisida dan fungisida dan segalanya seperti itu. Jadi kita prosesnya juga alami dan tidak menggunakan campuran apapun. Untuk bahan bakunya sendiri yaitu ada 3 macam, yaitu kacang kedelai, kacang hijau, dan coklat. Indonesia ini kan sudah banyak orang yang terkena sakit kolesterol dan gula darah. Nah, dari hasil penelitian itu menyebutkan bahwa 29% masyarakat Indonesia terkena itu. Dan akhirnya kan dengan penyakit kolesterol dan gula darah tadi menyebabkan meninggal dunia. Nah, maka hasil penelitian tersebut menciptakan sebuah produk ini sehingga bisa membantu masyarakat di Indonesia, khususnya di Tabalong, membantu meringankan bahkan menyembuhkan orang yang tersakit kolesterol dan gula darah tadi. Nama saya Basrianor, saya berumur 34 tahun, saya berasal dari Desa Pamarangan Kiwa, tepatnya di RT 2 di Desa Kabuau. Kami bernama Koperasi Serba Usaha Global Nusantara, beralamat di Desa Pamarangan Kiwa, RT 4. Kami bergerak di industri pengolahan hasil pertanian, yaitu produknya ada 2, ACPA dan Biokopi Tabalong. Ini berdiri sejak tahun 2017, jadi sebelumnya pernah bekerja di dunia leasing, yaitu finance, kemudian juga di perbankan, dan kemudian resign, dan pada tahun 2017 itulah mulainya usaha ini berdiri. Koperasi ini berdiri karena saya merasa bekerja di perbankan itu tidak selamanya, karena di sini itu sistemnya kontrak, jadi saya lebih ingin mempunyai usaha sendiri yang bisa nantinya kita wariskan kepada anak cucu kita, kayak begitu. Kenapa bergerak di bidang industri pengolahan hasil pertanian, yaitu karena basic saya kan dari sarjana pertanian di pengolahan hasil begitu di agribisnis. Jadi dari situ bagaimana caranya saya setelah mengundurkan diri dari perusahaan, saya membangun usaha dengan pengolahan hasil, yaitu produk yang bahan bakunya dihasilkan dari bumi Tabalong sendiri. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Bahan bakunya tadi kan ada kacang kedelai, ada kacang hijau, dan coklat. Kita kombinasikan menjadi sebuah produk yang bernama ACPA tadi. Nah, dan untuk Biokopi sendiri itu kopinya berasal dari Kecamatan Morawiyat, tepatnya di Desa Salikung. Awalnya kami kan namanya Koperasi Serba Usaha, jadi kami pengennya tuh usahanya bermacam-macam ya, karena Koperasi Serba Usaha tadi kan. Nah, jadi yang pertama kami dulu pernah meinikan untuk yang unit simpan pinjam. Nah, untuk simpan pinjam itu tahun 2017 berjalan di awal, itu tidak nyampai 1 tahun. Jadi kami sudah berhenti itu, kemudian pada tahun 2018 baru dimulai untuk mengubah usaha yang baru, yaitu pengolahan hasil pertanian. Nah, usaha ini itu sudah mulai awalnya kita dapat inspirasi pengolahan. Nah, kemudian bagaimana kita harus mendapatkan perizinan yang lainnya. Jadi kita mengurus perizinan dulu, terlebih dulu mengurus NIB, kemudian juga mesin juga kita harus mendatangkan dari luar begitu. Nah, jadi dari awal-awal kita sedikit-sedikit dulu beli, misalkan mesin penggilingan dulu, kemudian bulan berikutnya baru beli mesin penepung, kemudian bulan berikutnya baru membeli mesin packingnya gitu. Kalau untuk modal awal, kita kemarin kan kebetulan dari bekerja ya ibaratnya, jadi sudah ada tabungan tersendiri untuk membangun gedung, kemudian ada beberapa uang yang kita inikan dari investor, kemudian ada juga sekarang dari perbankan gitu. Jadi untuk permodalnya dari 3 itu. Kalau di total untuk modalnya, untuk bangunannya sekitar lebih 60-an ya. Terus kalau untuk mesin dan peralatan itu kalau sampai saat ini sudah di angka 400 lebih lah. ACPA sendiri itu diambil dari sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah Aku Cinta Produk Alami.
Nah, kenapa kita menyebutnya alami? Karena di sini untuk bahan bakunya sendiri kita memilih yang tidak menggunakan pestisida dan fungisida dan segalanya seperti itu. Jadi kita prosesnya juga alami dan tidak menggunakan campuran apapun. Untuk bahan bakunya sendiri yaitu ada 3 macam, yaitu kacang kedelai, kacang hijau, dan coklat. Kami kan untuk penelitian ini sebenarnya kenapa membuat ACPA tadi ya, bahwa di Indonesia ini kan sudah banyak orang yang terkena sakit kolesterol dan gula darah. Nah, dari hasil penelitian itu menyebutkan bahwa 29% masyarakat Indonesia terkena itu. Dan akhirnya kan dengan penyakit kolesterol dan gula darah tadi menyebabkan meninggal dunia. Nah, maka kami dari hasil penelitian tersebut menciptakan sebuah produk ini, sehingga bisa membantu masyarakat di Indonesia, lebih tepatnya khususnya di Tabalong, untuk bisa membantu meringankan bahkan menyembuhkan orang yang tersakit kolesterol dan gula darah tadi. Kalau untuk S1-nya kemarin di pertanian, jurusannya agribisnis, pengolahan hasil pertanian. Kemudian kalau untuk S2-nya di manajemen. Untuk kapasitas produksi biasanya kita dalam 1 bulan itu pernah produksinya sampai setiap hari ya. Jadi kalau setiap hari itu bisa sampai 1000 kalau dalam sebulan. Untuk manfaat ACPA sendiri itu kan 0% gula ya. Jadi pertama itu untuk yang sakit gula darah. Kemudian yang kedua juga bisa untuk yang kolesterol, kemudian sakit persendian, kemudian juga sakit MAH, bahkan untuk stunting juga sangat bagus. Karena kita sudah ada uji labnya dan kebetulan juga sudah memiliki izin edar dari BPOM. Untuk usia konsumsinya dari 3 tahun sampai lanjut usia, sudah boleh mengkonsumsi. Untuk karyawan kita sebenarnya di sini ada 9 orang, terdiri dari satu saya sebagai ketua sendiri, kemudian ada 2 bagian admin, kemudian ada 3 perempuan untuk yang bagian produksi kopi dan 3 orang untuk yang ACPA sendiri. Untuk karyawan sendiri kita merekrut yang fresh graduate ya, jadi kita sendiri yang mengajarkan mereka bagaimana cara membuat produk itu, dimulai dari proses awal tadi sampai prosesnya sampai selesai, seperti itu. Jadi kita sendiri yang melajari mereka. Untuk proses produksi ACPA sendiri, yang pertama kita pemilihan biji dulu, mana tahu ada tercampur dengan yang lain, misalnya jagung atau batang, itu harus dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian proses yang kedua yaitu proses sangrai, di mana di sini menggunakan energi listrik yang membantu untuk penyangraian. Nah, kemudian yang disangrai itu ada 2, yaitu kacang kedelai dan kacang hijau. Nah, untuk yang proses ketiga yaitu penggilingan. Penggilingan ini kita lakukan dengan 3 penyaringan, saringan pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, setelah tercampur rata, tergiling, kita campur 3 bahan baku tadi, yaitu yang pertama kacang kedelai, kacang hijau, dan yang terakhir coklat bubuk. Nah, itu kita campur menjadi satu. Nah, setelah tercampur, kita masukkan ke mesin sterilisasi. Nah, setelah disterilisasi, baru kita masukkan ke mesin packing. Nah, jadilah produk tadi. Kemudian baru kita kemas. Nah, untuk proses biokopi juga lebih kurang seperti itu, tetapi untuk biokopi tidak ada campuran apapun, jadi dia setelah sangrai langsung penggilingan, kemudian langsung sterilisasi, kemudian langsung ke packing, seperti itu.
Kalau untuk pangsa pasar kita dari awal-awal ya kita otomatis yang di dekat-dekat kantor dulu ya, otomatis masyarakat dari Pemarangan sendiri itu sudah banyak sih yang mengkonsumsi produk kita. Semenjak kita sudah mulai awal produksi, mereka sudah mulai mencoba begitu. Nah, setelah mereka mencoba dan akhirnya mereka merasa cocok dan kadang ada juga yang sudah sembuh dari penyakitnya, nah mereka yang menyampaikan sendiri kepada keluarga-keluarganya. Nah, untuk saat ini di Tabalong itu sudah ada di apotek dan minimarket itu sudah beredar. Kemudian untuk yang keluar dari Tabalong itu sudah sampai ke daerah Sumatera, ke Pulau Jawa dan Sulawesi juga sudah ada. Bahkan pernah juga kita sampai ke Papua. Kita sih biasanya kan pemasarannya lewat online ya, sama offline juga. Nah, kalau offline biasanya kita ada mengikuti pameran-pameran juga gitu dari acara pemerintah kan gitu. Kita sering ikut-ikut pameran, dan kalau untuk yang offline-nya ya tadi dari Facebook, WA, Instagram, kemudian yaitu kita seringnya dari sana. Jadi mereka yang sering lihat status kita dan kebetulan mereka juga ada keluhannya, jadi mereka mencoba begitu. Nah, akhirnya sampai sekarang mereka menjadi mitra kita. Rencana kami sih ke depannya, kalau misalkan ini kan ada rencana mau MOU dengan beberapa perusahaan, itu di daerah Bandung, kemudian di Medan, kemudian ada juga di Jakarta. Nah, itu nanti mereka permintaannya lumayan besar ya, karena kita menggunakan MOU dan itu jangkanya setahun. Nah, dari hal itu otomatis kan kita memerlukan beberapa orang yang akan menjadi kandidat baru, atau dalam artian menambah karyawan lah seperti itu. Jadi karyawan baru yang akan kita latih ulang. Jadi kalau permintaan banyak kan otomatis karyawan juga meningkat. Nah, itu otomatis mengurangi tingkat pengangguran ya, pengangguran gitu. Kalau untuk problem pemasaran sih, karena ini kan juga produknya tergolong baru ya, ibaratnya kan baru 5 tahunan gitu. Jadi orang kadang belum banyak yang kepo gitu, apa sih ACPA itu kan. Orang dari segi nama juga penyebutannya agak susah gitu. Tapi setelah mengkonsumsi itu kok rasanya bisa menyembuhkan dan menyehatkan gitu. Nah, biasanya dari situ. Tapi kalau kendala kita ya tadi otomatis dari awal orang masih banyak belum tahu tentang produk ini gitu. Jadi kita harus ekstra untuk mengadakan promosi-promosi agar orang lebih mengenalnya seperti itu. Untuk harga jual kita, untuk ACPA sendiri itu harganya nasional 50.000 per kotak dengan isi 200 gram. Kemudian untuk biokopinya dijual dengan harga 35.000 dengan kemasan 100 gram. Untuk ACPA sendiri dengan isi 200 gram itu sebanyak 20 gelas. Kemudian kalau untuk yang kopinya, karena satu pieces itu 5 sachet isinya di dalam, jadi otomatis 5 gelas. Kalau untuk cara mengkonsumsinya, biasanya kan 1 sendok makan, kemudian pakai gelas belimbing itu, kemudian diambil 1 sendok makan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, air panasnya 1/4 gelas dulu. Nah, terus diaduk, nanti kalau udah merata baru ditambahkan air dingin. Nah, itu khusus bagi penderita sakit gula darah. Jadi tidak boleh ditambahkan apapun. Jadi kalau misalkan ada keluhan yang lain, misalkan sakit mah, kemudian kolesterol, kemudian sakit sendi misalnya, jadi itu nanti boleh ditambah dengan gula, boleh ditambah dengan madu, boleh ditambah dengan jahe, atau minum teh juga boleh. Jadi untuk masa konsumsinya boleh pagi, siang, dan malam, itu tidak masalah. Omset kita sih per bulan biasanya ya itu mencapai dari 8 sampai 11 lah. Pernah kita sampai 45 juta per bulan pernah. Itu sebelum Covid. Tapi pas semenjak Covid sudah mulai menurun karena ya semua lini mungkin ya sama kayak gitu. Kalau untuk tantangan, kemungkinan ini aja ya, karena susu kedelai ya lebih tepatnya ini kan banyak pesaing ya. Produk-produknya yang sudah terkenal lebih dulu gitu. Jadi kemungkinan kita sulit bersaing dari produk yang sudah
lebih dulu daripada kita, yang sudah ternama dan mereka sudah bisa mengiklankannya di televisi nasional. Kemudian juga mereka promosinya lebih gencar daripada kami gitu. Karena kalau kami kan sistemnya masih di angka OKM ya gitu. Jadi mungkin dari segi keuangan finansial kami masih kurang untuk promosi. Jadi kendala kami di situ. Jadi semenjak usaha ini berjalan, itu dari hasil usaha ini itu bisa membuat saya untuk melanjutkan kuliah ke S2 tadi dengan jurusan manajemen di Uniska Banjarmasin. Nah, untuk ke depan juga kami karena sudah ada 2 produk, kebetulan ada dari masyarakat juga yang meminta untuk kenapa tidak difokuskan kepada misalkan ke lelaki misalnya kan. Nah, itu akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini untuk melaksanakan penelitian dulu. Nah, setelah dilakukan penelitian dan eksperimen, baru kita lakukan uji lab ke Bandung. Biasanya gitu. KSO Global Nusantara sendiri menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat, di mana kami di sini ada kelompok tani dan juga ada kelompok sadar wisata. Nah, untuk itu kebetulan pada hari ini beliau tidak bisa hadir di sini karena ada lain hal. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kami membuat kelompok tani. Di sini tujuannya untuk penanaman kopi gitu. Nah, karena bahan baku kami yang pertama itu adalah biokopi, jadi kami pengen masyarakat ataupun yang lebih utama yaitu anggota kelompok kami sendiri untuk menanam kopi. Nah, saat ini sudah ada bantuan bibit kopi sekitar 1.000 pohon dan kami juga telah memasukkan proposal ke Dinas Pertanian dan juga ke Dinas Kehutanan untuk mendapatkan bantuan bibit yaitu sekitar 32.000. Jadi kami di sini sudah menyiapkan lahan sekitar itulah agar bisa tercukupi untuk bahan baku untuk produksi kami sendiri seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang Pok Darwis tadi, kenapa kami membuat Pok Darwis tadi? Karena kami juga di sini pengen ada punya pariwisata yang namanya agroforestry berbasiskan riset gitu. Jadi lahannya juga tidak jauh dari sini yaitu sekitar 4 kilo. Jadi kita tidak merusak hutan, tetapi di sana ada kelengkapan fasilitasnya seperti lahan parkir, kemudian juga ada musola, ada homestay, kemudian juga lahan riset sendiri. Nah, di sana kita menyediakan 2 hektar, 1 hektarnya untuk fasilitas umum dan 1 hektarnya khusus untuk penelitian tanaman hortikultura. Nanti kita masuknya menggunakan dolar, jadi tergantung dolar berapa harganya, itu seperti itu untuk biaya masuknya. Kemudian di sana nanti kalau ada sudah homestay-nya berdiri, nanti di sana kita ada kegiatan-kegiatan mingguan gitu. Pesan kesannya ya untuk masyarakat, jadi kalau misalkan kita sudah berhenti dari sebuah perusahaan, jadi kita bukan berhenti dari segalanya gitu. Jadi kita harus tetap berkarya, tetap harus bisa berinovasi bagaimana caranya agar kita bisa membantu orang lain dengan cara kita gitu. Jadi kami di sini membangun sebuah koperasi industri dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, kemudian juga memberdayakan masyarakat untuk tujuannya mereka mendapatkan hasil dari selain pekerjaan utama mereka bertani saja gitu atau perikanan. Jadi mereka di sini bisa menambah hasil dengan menanam kopi gitu. Jadi kopinya mereka kita yang beli. Nah, jadi untuk masyarakat juga yang lainnya kita harus terlalu semangat berinovasi, berkreasi, jangan pantang menyerah apapun itu karena semua hasil yang akan kita capai untuk menuju kesuksesan itu tidak mudah.